antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian dan juga para asatizah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali kajian kita Senin ba'da subuh ini. Kita bahas kitab At-Tafkir. Kita masuk ke halaman 8, masih membahas tentang bagaimana para cendekiawan sosialis, para cendekiawan komunis itu mampu menempatkan asas yang pertama dalam berpikir, yaitu materi. Mereka telah mulai dalam langkah yang tepat. Kenapa? Karena yang namanya berpikir itu harus ada bendanya, harus ada faktanya, harus ada madahnya. Jadi kita itu nggak bisa berpikir kalau nggak ada bendanya. Jadi kalau nggak ada bendanya itu namanya mengkhayal. Khayalan itu bukan berpikir. Apalagi benda yang kemudian sebenarnya ada, tapi kemudian dibuat objek yang tidak ada atau yang tidak mungkin. Tapi kadang batas antara benda yang dipakai untuk menghayal itu tipis sekali untuk kemudian nanti dijadikan sebagai bahan berpikirnya manusia. Tapi orang-orang atau para cendekiawan sosialis ini sudah mulai bahwa mereka menempatkan bahwa berpikir itu harus ada bendanya dan ada di otak. Nah, ya kan? Makanya dijelaskan di sini walihada, maka dengan demikian fa innahu la wajadul aql, maka dengan demikian sesungguhnya mereka telah mendapati berpikir itu apa, ya kan? Ai la wajadul tafkir, atau dia mendapati berpikir itu apa, awil fikr atau berpikir. Apa itu? La budda an yakuna hunaka waqi'un, sudah pasti di situ terdapat fakta. Jadi yang namanya berpikir itu harus ada faktanya. Jadi kita ini sekarang faktanya apa? Sekarang misalnya ada bendanya, itu baru bisa dipikirkan. Nah, disitulah ini menjadi titik yang sebenarnya luar biasa, ya kan? Ketimbang dari orang-orang Barat. Orang-orang Barat dahulu, orang-orang kapitalis itu menempatkan berpikir itu hanya misalnya adalah pengembangan apa yang ada di otak manusia. Satu konsep yang berkembang yang kemudian menempatkan bagaimana suatu analisis, keputusan dan sebagainya yang ada di otak manusia. Mereka hanya mengatakan begitu. Padahal orang-orang sosialis ini sebenarnya sudah mulai, kalau nggak ada benda yang dipikirkan, maka itu bukan berpikir. Gitu. Wahunaka dimakun, dan juga di situ harus ada otak. Jadi berpikir itu harus dengan otak. Ini sama kalau ini, ya kan? Wa ulama suyu'iyah, dan para cendekiawan suyu'iyah ihtadu ila hazainil syai'ain, dan para cendekiawan sosialisme ini telah tertunjuki kepada dua benda ini atau dua faktor ini. Ai ihtadu ila annahu la wajadal aqlu la budda min an yakuna hunaka waqi'un wa hunaka dimagun. Dan yakni maksudnya dia telah tertunjuki bahwa untuk mewujudkan akal itu haruslah ada di situ fakta dan di situ akal. Otak maksudnya. Di situ adanya otak. Jadi ada fakta dan ada otak.
Nah, jadi kalau misalnya nggak ada otaknya nggak bisa, nggak ada faktanya itu nggak bisa. Yang payah orang-orang kapitalis, orang-orang barat itu bukan bahkan, dia memang mengatakan ada otak, tapi dia kemudian mulai mencoba membagi otak itu. Otak kanan, otak kiri, padahal tidak begitu. Jadi otak kiri itu lebih kepada seni, otak kanan lebih kepada misalnya analisis. Ya, ada di situ ada kontrol. Tidak. Jadi sebenarnya otak manusia itu seberapapun adanya, seberapapun besarnya, itu masih bisa berpikir, tentu dalam kondisi yang normal. Ada kejadian, dan ini fakta, ya kan? Orang yang kemudian setengah kepalanya itu hilang, dia tetap bisa berpikir dan hidup normal, ya kan? Karena yang digunakan dalam otak itu adalah kuwatur rob, dan kuwatur rob itu tidak bisa ditentukan di mana tempatnya. Jadi seluruh sel otak itu sebenarnya mampu. Nah, mereka memang mengatakan ada di otak, tapi kemudian malah membaginya. Ini yang kemudian tidak dalam tempatnya. Jadi dibantah di belakang di kitab ini bahwa tidak ada contoh pembagian seperti itu. Jadi seluruh potensi manusia itu mampu. Walaupun kadang dia memiliki passion, memiliki keinginan. Dia ingin misalnya lebih cenderung ke arah mana. Makanya ada sekarang teori yang dikembangkan oleh orang-orang barat. Salah satu teori dia membaca dengan sidik jari. Kata mereka disinilah ada passion, anak-anak ini harus dijelaskan begini dengan model sidik jari. Itu ada dua kondisi. Ada yang kemudian memang di situ ada ilmu psikologinya dan itu tidak diterima dalam Islam. Nanti ada di sini juga bukan ilmu itu sakofah. Dan yang kedua itu adalah dalam kondisi yang kemudian mengada-ngada. Mereka tidak pernah tahu otak yang mana yang kemudian ada di tengah-tengah seorang anak yang kemudian saat itu misalnya dia sedang misalnya menginginkan passionnya dia itu adalah misalnya seni musik, makanya nanti dia jadi pemusik katanya. Padahal jadi pemusik itu ya dalam kondisi tertentu ya bisa diharamkan dalam Islam. Mungkin dia senang dengan musik, ya bisa saja, ya silakan saja. Semua orang bisa untuk kemudian mempelajari alat musik misalnya. Tapi kemudian itu dijadikan passion dia, dijadikan kecenderungan dia, dijadikan misalnya satu arah dia sampai dia menjadi artis misalnya, nah itu tidak boleh. Ya. Jadi ada hadoroh di sini. Tapi orang-orang sosialis itu tidak melihat seperti itu. Ini baru belakangan, walaupun berikutnya antara orang sosialis dan orang kapitalis atau orang barat itu sudah mulai bercampur. Tapi dia di awal dia sudah menentukan bahwa yang namanya berpikir itu adalah fakta dan juga adanya otak. Ya kan? Wa anna wujudahuma, dan sesungguhnya keberadaan keduanya ma'an syurutun ra'isiyun wa asasiyun liwujudil fikri. Bahwa sesungguhnya keberadaan keduanya itu berdua menjadi syarat yang utama dan asasi dari keberadaan berpikir. Ai liwujudil akli. Atau maksudnya untuk mendapati berpikir itu apa? Itu syarat asasi dua itu. Walizalika kanat muhawalatahum, ya. Dengan demikian usaha mereka ini jadah, ya, serius, ya. Jadi para orang-orang filosof ahli-ahli pikir, orang-orang sosialis ini serius. Sebenarnya mereka serius mencari bagaimana yang namanya apa? Berpikir itu apa? Ya. Mereka serius. Wasahihah, dan benar. Langkahnya itu udah benar. Ya, ini harus kita akui secara fakta bahwa dia para para cendekiawan sosialis ini, para pemikir intelektual sosialisme ini, ya, ini lebih komunis ini lebih bisa mendapati fakta dan akal dan otak bahwa itu adalah sumber syarat pertama dalam berpikir, maka itu adalah kondisi di mana langkah itu sudah benar.
Wa ilahuna kanu yasiruna fi tariqil mustaqim. Dan dari sini mereka sebenarnya telah berjalan dalam satu langkah, satu fi tariqil mustaqim, satu jalan yang lurus yang benar. Lil mausuli ila ma'rifati, ya, ila ma'rifati waqi'il akhri, untuk sampai kepada, ya, definisi akal. Fakta akal itu apa? Ma'rifatan yakiniyatan jazimah, dengan pemahaman, dengan definisi yang yakin dan pasti. Tapi dikatakan di sini illa annahum hina hawalu, ya, rabbil waqi bidimaki. Akan tetapi mereka ketika berusaha untuk mengkaitkan antara fakta dengan otak, lil wusuli ilal fikr, untuk sampai kepada berpikir. Jadi mereka ini sampai, kalau berpikir itu harus ada otaknya. Ya, Asnaya, harus ada otaknya. Jadi sekecil apapun otak manusia itu pasti bisa berpikir. Mereka itu tahu itu. Nah, kalau mereka katakan otak manusia itu sudah ada, lalu kemudian dia dapat sudah ada, dan kemudian ada faktanya, dia mulai gimana terjadinya di dalam otak manusia ini proses berpikir. Inilah mungkin pada saat itu dia mulai gimana ini, ya kan? Proses yang kemudian terjadi, pengkaitannya bagaimana, ya, gitu. Mereka berusaha itu, aili ijadi tafkir, atau pada saat itu memang terbentuk pemikiran. Nah, disinilah kemudian mereka dollu tariq, mereka kemudian sesat, menyimpang jalan mereka ini, ya kan? Faja'alur rabita bainahuma huwal initasun. Mereka menjadikan bahwa ikatan antara bagaimana fakta dan di otak mereka ini adalah, mereka bilang adalah pantulan, cerminan, refleksi. Jadi mereka bilang ini yang mereka salah, bahwa benda ini langsung bisa memberi refleksi ke otak. Jadi kalau misalnya ada benda, otak langsung bisa merefleksikannya. Mereka mengambil seperti bagaimana mata yang kemudian merefleksikan bayangan, dan kemudian dengan bantuan adanya lensa di retina, lalu kemudian mata itu bagaimana merefleksikan bayangan. Mereka anggap otak pun begitu. Jadi ada refleksi, mereka bilang. Jadi adzal waqi ala dimagi. Fakharaju binatijatil khata, maka mereka keluar di sini menghasilkan hasil yang salah fi ma'rifatil akal. Jadi kalau sudah merefleksi, salah, ya kan? Walizalika arraful akal ta'rifan khati'an. Dengan demikian mereka kemudian mendefinisikan akal dengan definisi yang salah. Jadi tadi refleksi, jadi ada istilah mereka bilang berpikir induksi dan berpikir deduksi. Induksi itu mereka katakan dia tahu ada benda, benda itu kemudian dia bisa merefleksikan, masuk ke dalam otak dan terrefleksi oleh otak, lalu otak memutuskan terhadap benda bagaimana urusan itu. Jadi langsung tahu, kata dia, karena di situ harus ada refleksi. Yang kedua, mereka katakan ada metode deduksi, keluar dari otak. Otak itu lalu memiliki gambaran benda, lalu kemudian dia bisa wujudkan ke otak, ke alam nyata, lalu benda itu ada. Ini salah, gitu. Definisi-definisi yang kemudian tidak pada tempatnya, walaupun sudah beranjak dari hal yang benar. Nah, ini yang terjadi pada cendekiawan orang-orang kapital atas komunis.
Wasababu zalika huwa, kenapa sih begitu? Mereka sudah jalan yang benar lalu hasilnya salah. Sebab dari hal itu adalah israruhum ala inkari israruhum ala inkari an yakfuna amama haqiqatin wa waqi'iyatin. Betul, terbalik ya. Lil wujudi khaliqan. Terlompat. Sebab hal itu adalah karena keras kepalanya mereka, kekehnya mereka atas apa? Pengingkaran terhadap keberadaan Al-Khaliq. Mereka itu komunis, nggak mungkin mengakui adanya siapa? Adanya Tuhan, adanya Allah yang menciptakan manusia. Lah kalau mereka bilang misalnya bahwa berpikir itu butuh pengetahuan, butuh informasi sebelumnya, butuh maklumat sabiqat sebelumnya, mereka akan bilang, lalu orang pertama siapa yang ngasih pengetahuan? Walaupun teori mereka orang pertama itu terbentuk sendiri. Jadi terbentuk dari bagaimana reaksi kimia, amoniak, lalu kemudian terbentuk sel-sel itu berkembang, berevolusi, lalu jadi manusia sempurna. Lah manusia sempurna ini dapat informasi bahwa benda ini A, B, C, D itu dari mana? Lah nggak mungkin, berarti harus ada Tuhan dong. Lah kan nggak ada Tuhan, jadi gimana ini? Gitu kira-kira. Jadi mereka itu keras kepala, kekeh bahwa apa tidak ada Tuhan. Ini yang akhirnya menjadikan mereka itu salah dalam definisi berpikir. Ya kan? Khalaqahu min adam, yang menciptakan dari tiada atau dari ya tadinya manusia nggak punya pengetahuan, lalu dia mampu memiliki ilmu pengetahuan. Ya kan? Li'annahum, nah dikarenakan mereka lau qalu, sekiranya mereka mengatakan innal ma'rifata tasbiqul fikr, bahwa pengetahuan itu harusnya sudah ada atau lebih dahulu dari pemikiran, fa innahum yakfuna amama haqiqatan waqi'iyatan wa hiya annahu min aina man min aina ja'al fikru qabla wujudil waqi'. Nah ini dia. Jadi kalau ada pengetahuan dulu dari mana? Ya kan? Pengetahuan itu ada sebelum adanya fakta. Fala budda an yakuna qad ja'a min ghairil waqi', pasti harus dari luar fakta itu. Berarti harus ada yang memberitahu gitu kira-kira. Siapa? Ya Allah kalau kita. Dia nggak mau terima. Ini gara-gara mereka keras kepala. Inilah makanya dikatakan ada qiyadah fikriyah. Kepemimpinan berpikir sosialis itu begitu. Senantiasa diarahkan berpikir mereka itu supaya tidak ada Tuhan. Nah, orang Islam harusnya menjadikan qiyadah fikriyahnya itu adalah ideologi Islam, mabda Islam. Bahwa semua manusia diatur oleh Allah, harusnya begitu. Allah Sang Maha Pencipta, harusnya gitu. Jadinya dia taat kepada Allah. Jadi segala tindakannya itu terkait dengan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menempatkan aturan bagi kehidupan manusia. Itu qiyadah fikriyah. Ya kan? Wabitali, yang kemudian min aina ja'al fikru lil insan, dari mana datangnya pemikiran bagi manusia yang pertama, ya kan, al-awwal. La budda annahu ja'ahu min ghairihi, maka harus datang dari selain manusia. Wa min ghairil waqi, dan bukan dari fakta itu. Fayakunul insanul awal, maka jadilah manusia pertama tadi, wal waqi, dan fakta tadi, qad aujadahuma, yang dua-dua yang telah terada tadi
min aqtal insan awal ma'rifah, yang kemudian ada dari yang memberikan manusia pertama tadi pengetahuan. Wa hadza khilafun ma ladaihim, ini berbeda dengan apa yang ada pada mereka, min ma'rifatin jazimatin, ya kan, dari pengetahuan yang pasti, bihanahu alam azali, dikarenakan kata mereka alam semesta itulah yang azali, bukan sang pencipta, kata mereka. Wa annal waqi, dan juga fakta itulah yang azali. Nah, ini dia. Jadi gara-gara mereka itu bagaimana? Mereka itu keras kepala, kekeh, ya kan, dablek bahwa nggak ada Tuhan. Makanya bagi kita seorang muslim, kita harus menjadikan apa? Kiada fikriyah Islam, bahwa Allah lah di balik alam semesta ini yang mengatur tadi. Nah, ini yang menjadikan mereka salah, padahal mereka sudah menempuh jalan yang langkah pertama yang benar dari definisi berpikir. Ini orang sosialis. Nah, berikutnya tentang inkas. Silakan, ada pertanyaan? Silakan. Kalau misalkan ada yang mengatakan kalau akhir zaman ini kita akan memerangi orang-orang yang bermata sipit dan berpolitik, itu apa dalilnya? Terus apakah itu benar? Terus di sisi lain kan Rasulullah SAW bersabda kalau misalnya kita akan melakukan Romawi kan setelah Konstantinopel telah ditaklukkan, itu kira-kira yang mana dulu, yang orang sipit itu atau orang Cina itu, atau yang Romawi itu? Iya, yang pertama itu adalah informasi terhadap satu dalil, terhadap satu hadis. Ini dulu. Jadi saya ingin katakan begini. Jadi seseorang itu tadi berpikir itu harus ada faktanya. Jadi setelah kita tahu berpikir dalam Islam, ada fakta, ada otak, ada informasi sebelumnya. Nah, kita punya fakta. Fakta yang kita jadikan objek berpikir itu adalah informasi dari Al-Quran dan hadis-hadis sahih, gitu kan? Ternyata fakta itu secara jelas menunjukkan kebenarannya. Terbukti bahwa Al-Quran itu kalamullah dan isinya benar. Dan hadis-hadis sahih, walaupun misalnya ada yang memperselisihkan, hadis-hadis yang berkaitan dengan keimanan itu dia bisa sampai kepada tasdik. Ada yang tasdikul jazm, yang pasti. Ada yang tasdik, yaitu pembenaran. Pembenaran saja ini tidak dibantah, tidak didustai, tapi dibenarkan. Nah, ternyata dari hadis-hadis sahih tadi ada perkataan Rasulullah yang perkataan tadi sudah dibuktikan secara akal bahwa itu benar, maka perkataan itu adalah benar, ya kan? Teman-teman dari perkataan itu benar. Salah satu perkataan Rasulullah SAW itu adalah ditaklukkannya Konstantinopel. Latuf tahanal Konstantiniyah. Dulu para sahabat itu nggak kepikiran, ternyata kita nanti bisa menaklukkan Konstantinopel, karena dia tahu bahwa mereka sedang bekerja, sedang beramal, sedang di Madinah pada waktu itu. Tapi kata Rasul, kita akan menaklukkan. Konstantinopel akan ditaklukkan. Roma juga akan ditaklukkan. Nah, lalu ternyata para sahabat itu kok Rasul mengatakan begitu, bisyarah, satu tanda. Nah, ternyata betul, makin kuat, lalu kemudian Konstantinopel ditaklukkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Sebenarnya penaklukan Konstantinopel bagi seorang mukmin itu saat Rasulullah SAW bersabda. Disitulah sebenarnya sudah runtuh titik Konstantinopel itu. Nah, lalu ada sabda Rasul yang berkaitan dengan akhir zaman. Itu adalah satu informasi bagi manusia tentang tanda-tandanya. Karena manusia itu akan memerangi semuanya. Umirtu an uqatilan nas.
aku akan memerangi seluruh manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Dari situlah sebenarnya kita sudah dapat pemberitahuan bahwa kita ini akan memerangi siapa saja. Memerangi yang mata sipit, mata belok, kulit hitam, kulit putih, kulit kuning, semuanya akan kita perangi. Walaupun berikutnya ada tanda lagi, akhir zaman itu akan ada peperangan dengan orang bermata atau yang tadi bermata sipit. Hadis ini memang menjadi hadis yang kemudian tidak sampai mutawatir, tetapi ada yang mengatakan bahwa ini sampai pembenaran saja. Berapa kadar pembenarannya itu masing-masing. Ini berpikir kita di sini, berarti kita benarkan, oke, hadis ini misalnya ada yang mensahihkan, oke, kita terima. Tapi sebenarnya bukan cuma di situ, ada hadis yang lebih kuat lagi tadi yang dijelaskan, yo kita makan perang memang, ya kan? Qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Makanya fokusnya itu adalah qul ja'al haqq, datangkan yang benar. Jadi tugas kita itu bukan berpikir bagaimana perangnya, tugas kita itu adalah mendatangkan kebenarannya. Paham? Nanti orang-orang itu akan memerangi kita, ya kita akan perang juga, masa kita diperangi kita nggak bisa perang, kan gitu, ya kan? Ya kita perangi, itu satu. Terus yang kedua, itu akan ditaklukkan akhir zaman itu adalah kota Roma. Sama dengan tadi, ini bukan berarti satu isapan kosong belaka, tidak, isapan jempol saja, tidak. Ini adalah bisyarah dari Rasulullah SAW. Berarti kita akan melakukan kota Roma. Bukan cuma itu, kita akan masukkan Islam ini, kita akan jadikan ini ke dalam seluruh penjuru sudut kota di seluruh dunia. Nah, akan ada seperti itu, ditambah dengan hadis-hadis lain yang berkaitan dengan tidak akan datang kiamat sampai kita bisa mengalahkan orang-orang Yahudi dan sebagainya. Nah, disinilah kemudian kita berpikir tentang nas, tentang dalil, tentang satu ucapan dari Rasulullah yang telah terbukti ada kebenaran ucapan itu, lalu kita meyakini pembenarannya. Ada tasdik. Makanya kalau terhadap hal itu jangan dibantah, apalagi hadis itu hadis sahih menurut salah satu dari para ahli hadis, imam muhaddis. Mana yang lebih dulu? Gak usah dipikirkan. Nanti gimana Dajjal ya kau datang? Bagaimana nanti kalau kita memerangi orang sipit? Kalau gitu kita udah harus siap-siap orang sipit ini. Kita bantai, kita hantam misalnya. Bukan. Iya, bisa jadi terbantai, ada sipit-sipit juga ini. Ada Cina-Cinanya juga ini kan gitu. Bukan itu. Makanya fokusnya adalah qul ja'al haqqa wa zahaqal batil. Datangkan kebenaran itu, maka yang batil akan lenyap. Makanya kita harus apa? Jadikan Islam ini qiyadah fikriyah bagi seluruh umat. Mikirnya benar, orang Islam ini harusnya mikirnya benar, gitu dulu. Benar mikirnya sesuai syariat, lalu kemudian dia bagaimana menjalankan perintah Allah dalam kehidupannya. Itu yang harus kita lakukan dulu. Jadi menebarkan Islam, berdakwah, sampaikan kebenarannya, gitu. Dalam menebarkan Islam kita butuh ilmunya, makanya kita belajar, ya kan? Sampai jauh-jauh ke negeri Kinana, ke Kairo nanti kan misalnya, silakan. Mau ke Sudan, mau ke Arab, mau ke Afrika, mau kemana, silahkan. Kemana saja belajar itu. Tapi dalam rangka nanti kita akan mendatangkan al-haq bagi umat. Jadi jangan berpikir saya ini belajar ke Al-Jawahir atau belajar ke Kairo untuk supaya nanti bisa memerangi orang-orang kafir. Ya salah. Agar bisa menyampaikan Islam, ya kan? Agar bisa bertafaqquh fid din, dan itu adalah nikmat dari Allah. Tentu yang ideologis, bukan hanya sebatas ya tadi pengetahuan. Paham sih? Lalu mana yang lebih dahulu? Apakah ditaklukkannya Roma dulu atau kita perang dulu? Tidak tahu, ya kan? Kecuali Rasul mengatakan
Ternyata Rasul mengatakan waktu itu yang ditaklukkan pertama itu adalah tadi kotanya Herakla, yaitu Konstantinopel. Ya kan? Itu simbol terbesar dari kekufuran pada waktu itu. Didatangkan Al-Haq. Jadi sebenarnya Konstantinopel itu kalau mau nyerah, Islam itu kalau dalam perang itu ada 3 pilihan. Diperangi, ditaklukkan sampai hancur lumat, nanti ada hukum berikutnya setelah peperangan, atau dibiarkan kaum muslimin, para dai menyampaikan Islam di kota Anda, ada perdamaian, perjanjian, ya kan? Atau mereka tunduk, nyerah. Jadi ada itu kondisi di mana kayak Indonesia dulu. Indonesia itu didatangkan pasukan oleh kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia ini, di Jawa, di Sumatera, di mana di Nusantara ini didatangkan tentara oleh siapa? Sebelumnya itu dikirimi surat. Mau Islam enggak? Disampaikan, diperintahkan para dai datang kemari, itulah sunan, para sunan. Ternyata diterima, ya sudah. Ada yang lawan, didatangkan pasukan. Termasuk misal pada waktu itu Majapahit dihantam oleh bantuan dari pasukan Singosari pada waktu itu, ya kan? Atau kerajaan-kerajaan lain ada pasukan dari Turki Utsmani, Aceh dibantu dan sebagainya. Karena ada pembangkangan. Itu perkerajaan. Tapi kalau masuk para dai-nya, ya sudah, dilindungi di situ, tidak diperangi. Islam berkembang. Jadilah tanah itu tanah Usriyah nanti, bukan tanah Kharajiyah yang ditaklukkan dengan peperangan. Ternyata tidak diterima. Baru kamu mau nyerah saja, saya punya pasukan ini, atau kamu mau saya perangi. Pilihannya Konstantinopel itu perang. Malah bukannya menjawab, malah kemudian menghancurkan pasukan Sultan Muhammad Al-Fatih, utusan-utusannya. Dan dari dulu memang dia telah memaklumkan perang, ya kan? Sudah ya perangi sampai habis. Itulah maksudnya. Dan itu memang akan ditaklukkan di situ. Jadi seluruh penjuru tadi. Jadi yang ditaklukkan tadi itu kota Beijing dulu atau kota Roma? Ya nggak tahu kita. Bisa jadi berbarengan. Yang jelas kita akan perangi mereka. Kenapa itu? Karena tadi saya diperintahkan untuk memerangi seluruh manusia sampai dia berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Disitulah kemudian kita harus siap. Wah, kalau gitu kita sekarang persiapan perang dong nih. Oh ini siap-siap golok, siap-siap pedang, siap-siap senjata. Bukan. Itu adalah kondisi di mana nanti saatnya ada. Sekarang qul ja'al haq. Katakanlah Muhammad, datangkanlah yang hak tadi. Atau setelah datang yang hak, saat datang yang hak, maka kita mendatangkan Islam ini kepada mereka. Sampaikan Islam. Makanya kita nggak peduli kalau dia pun orang kafir, orang Islamnya abal-abalan, orang apa, kita tetap mendatangi mereka, mendakwahi mereka. Ya. Kita tetap mendakwahi mereka, apalagi yang orang Islam, gitu ya. Ada lagi. Jadi mau dia kulit hitam, kulit kuning, mata sipit, mata belok dan sebagainya, kita akan tetap datangi mereka untuk menyampaikan Islam. Cuma memang pada saat itu Rasulullah mengatakan kita akan perang kepada orang-orang berkulit kuning dan bermata sipit misalnya. Ya kita akan perangi. Jangankan cuma itu kondisinya. Seluruh manusia akan memerangi kita. Kita akan tegar. Kenapa? Karena Allah memerintahkan tetap dalam al-haq, tetap dalam Islam. Ya. Ada lagi? Cukup? Oh, bagus tanya. Ya, minggu depan mudah-mudahan Senin masih bisa ngikut, besok bisa ikut. Nah,
kalau bisa berangkat besok alhamdulillah ya. Mudah-mudahan Senin ini keluar. Ya, tapi nggak apa-apa. Sedikit yang berkesan. Mungkin begitu. Terima kasih. Mari kita akhiri sama-sama dengan membaca surat Al-Asr. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi